sebentar ya. Adakah teman-teman kita yang tidak bisa datang pada hari ini? Ada siapa? Ada Rifki, ada Salsa, ada Fadli ya, ada Ibrahim atau Barim, lagi Esther, Zafira. Banyak sekali yang tidak datang ini. Ya kan? Mudah-mudahan yang sakit segera Allah sembuhkan, Tuhan angkat penyakitnya, agar kita besok bisa berkumpul kembali. Ya, kita doakan mereka biar segera dapat sekolah kembali. Baik, pada pagi hari yang indah ini kita akan mulai pembelajaran kita dulu dengan kita nyanyi dulu ya. Ada anak-anak ibu nyanyi lagu lalu bandung. Ini kita nyanyi bersama ya. Baik, tambah satu lagi. Kamu bisa tepuk fokus nggak? Bisa ya? Ya kita coba tepuk fokusnya. Tepuk fokus. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara. Aku yang mendengarkan. Siap. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan memang siap kita pagi ini untuk belajar. Nah, anak-anak semuanya, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang rantai makanan. Sudah pernah mendengar rantai makanan? Kita akan bernyanyi di sini ya. Halo. Hai. Halo. Jadi kita akan bernyanyi di sini lagu rantai makanan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada 3. Ibu ingin nanti kamu dapat yang pertama, kamu dapat menjelaskan definisinya. Nah, definisi apa? Definisi rantai makanan. Yang kedua yaitu kamu dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Yang ketiga, kamu dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Nah, sebelum itu terlaksana, pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dulu lagu rantai makanan ini. Lagu iramanya lagu menanam jagung, pandai lagu menanam jagung. Bisa? Coba dengarkan ya. Boleh diikuti. Konsumen
akan kita pelajari pada pagi hari ini. Anak-anak ibu sudah tahu ya sedikit banyaknya tentang rantai makanan. Rantai makanan apa tadinya? Peristiwa makan dan dimakan. Apa Rozi? Rantai makanan sih? Peristiwa makan dan dimakan oleh makhluk hidup. Kamu tahu apa gunanya rantai makanan itu dalam kehidupan kita? Untuk apa kira-kira sih? Untuk apa kira-kira? Untuk menjaga keseimbangan kalau sekiranya seandainya tikus, Rozi, tikus itu tidak ada, tikus itu banyak, tidak ada predatornya, bagaimana dengan padi? Nah, dia akan musnah padinya. Baik, sebelumnya ibu mau tanya nih, sebelum kamu berangkat tadi apa yang kamu kerjakan di rumah? Keluar sekolah. Mandi. Tidur tadi lagi. Kelas ini? Makan. Nah, itu dia sarapan. Sarapan apa tadi? Ini sarapan roti. Roti dari apa kira-kira? Tepung dari apa? Gandum disebut juga dengan tanaman. Seperti dalam lagu tadi, tanaman itu disebut juga sebagai produsen. Produsen itu artinya penghasil. Produsen atau tumbuhan itu yang kita pelajari kemarin itu bisa menghasilkan makanan sendiri tanpa dibeli, tanpa ketergantungan kepada makhluk lain. Kemarin ada proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Nah, Ayah ingat pada kelas 4. Peristiwa memasak makanan pada tumbuhan. Prosesnya terjadi di mana ini? Di batang, di daun, di akar? Di daun. Nah ya, pada saat ada cahaya apa saja? Cahaya matahari, cahaya apa lagi? Cahaya lampu neon bisa? Bisa. Asalkan ada cahaya, proses fotosintesis bisa terjadi, tetapi tidak banyak. Tetapi kita hari ini tidak membahas tentang tumbuhan saja. Kita membahas tentang rantai makanan. Nah, sebelum anak-anak ibu ini sudah berkelompok ya, sebelum anak-anak ibu nanti mengerjakan LKPD yang akan ibu berikan, kamu harus mengetahui dulu apa itu rantai makanan secara gamblang ya. Kita lihat lagi videonya. Dan kamu coba dengarkan itu. Deskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Sekarang, apa itu rantai makanan? Baik, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup yang memiliki urutan tertentu. Pada rantai makanan terdapat makhluk hidup yang berproses sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai pembeli. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan dan membuat makanannya sendiri. Sedangkan makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan dan membuat makanannya sendiri, melainkan tergantung kepada makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan dapat dikenal dengan herbivora. Yang kedua yaitu konsumen tingkat 2.
konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya adalah pengurai, atau kita sebut juga sebagai decomposer. Pengurai bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan membusuk yang kita kenal dengan nama mikroorganisme. Contoh mikroorganisme antara lain adalah jamur dan bakteri. Berikut ini adalah contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Pada ekosistem sawah, padi disebut dengan produsen. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dikenal sebagai konsumen tingkat 1. Tikus dimakan oleh ular. Ular kita sebut sebagai konsumen tingkat 2. Ular dimangsa oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen tingkat 3. Burung elang yang mati akan diuraikan oleh dekomposer, yaitu jamur. Jamur akan membuat tanah menjadi subur kembali yang dibutuhkan oleh padi. Nah, sekarang mari kita lihat contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Pada ekosistem laut, fitoplankton berperan sebagai produsen. Fitoplankton akan dimakan oleh udang. Udang kita kenal sebagai konsumen tingkat 1. Udang akan dimangsa oleh pinguin. Burung pinguin merupakan konsumen tingkat 2. Pinguin adalah mangsa dari anjing laut. Anjing laut merupakan konsumen tingkat 3. Anjing laut yang mati akan diuraikan oleh dekomposer, yaitu bakteri. Nah, menarik bukan? Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah peristiwa makan dan dimakan pada makhluk hidup adalah peristiwa alami yang saling bersinergi untuk menjaga keberlangsungan suatu populasi. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah menjaga agar keseimbangan tetap terjaga. Itulah tadi materi pembelajaran kita tentang rantai makanan. Mudah-mudahan bisa mengedukasi anak-anak ini semua. Terima kasih, salam, dan bahagia. Baik, ya. Tadi ada video pembelajaran tentang rantai makanan. Nah, untuk menguji keterampilan anak-anak itu semuanya, sejauh mana kamu bisa menangkap pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak ibu, sebelum ibu berikan LKPD, sebelum duduk kelompok ini, ibu, anak-anak ibu ingin bertanya, silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang rantai makanan? Ini udah ngerti semuanya nih? Sudah mengerti semuanya? Rantai makanan adalah, ayo, apa itu? Peristiwa makan dan dimakan oleh makhluk hidup. Di dalam rantai makanan ada beberapa komponen. Yang pertama, produsen biasanya tetap ditempati oleh apa? Tumbuhan. Konsumen tingkat 1 yaitu hewan herbivora. Herbivora itu pemakan daging. Ya, pemakan apa herbivora? Pemakan produsen. Produsen itu tumbuhan. Jadi herbivora itu konsumen tingkat 1 itu pasti herbivora. Herbivora itu pemakan tumbuhan. Contohnya apa? Tikus. Apa lagi? Tumbuhan. Ular. Jerapah. Ular. Ular makan rumput, Sisi? Kambing dia bisa. Yang kecil ulat boleh ya, bukan ular ya. Ulat. Apa lagi? Sapi, rusa. Nah, yang pintar lagi. Ulat bulu. Nah, itu dia. Semua pemakan herbivora, semua pemakan tumbuhan disebut herbivora atau konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2. Apa yang disebut dengan konsumen tingkat 2? Pemakan konsumen tingkat 1, otomatis dia itu pemakan daging. Hewan pemakan daging disebut dengan karnivora. Pintar. Apa saja contoh pemakan daging yang karnivora? Buaya, harimau, nah, yang kalian sebut ini semua itu adalah konsumen tingkat puncak. Ada lagi konsumen tingkat 2 yang dimakan oleh konsumen tingkat puncak. Dia
satunya yang memakan tikus apa? Ular ya. Di atas ular ada lagi yang memakan ular? Ada burung elang. Nah, yang makan burung elang ada lagi nggak? Jamur. Jadi pemakan konsumen puncak itu biasa tidak ada predatornya. Mereka hanya mati dimakan oleh jamur atau dekomposer, jamur atau bakteri ya. Nah, kita sebut juga dengan dekomposer.
pelajaran kita pada pagi hari ini belum selesai ya. Ada satu lagi, ini nanti ibu bagikan. Oke, ini dia. Besar ini. Ini semua chip ya nak. Nah, nanti ini bisa dibaca. Bisa? Baca. Kalau dia dilanjutkan itu dia. Kalau nanti kita berhentikan dia ya, biar kita bisa membuat ini dinilai, nilainya pribadi. Silakan bikin nama. Kalau A tulis A, dia cuma 5 soal. Kalau B tulis B, kalau C tulis C. Ini 4 buah ya. Terus tempat. Satu orang satu kertas. Satu orang satu kertas, bikin namanya masing-masing. Ya, ini 5 kertas 4 ya. Bu, kita sama bu. Boleh? Satu kelompok kan? Tapi nilainya pribadi ya. Buat namanya, waktunya 3 menit saja. 3 menit itu lama. Soalnya dibuat bu. Soalnya dibuat. Nggak bisa. 1 A, 2 B, 3 C. Ya. Coba soal-soal yang kita benar-benar. Bu, itu lebih bu. Ini lebih bu. Ya, silakan buat nama dulu. Lebih bu. Boleh. Lebih bu. Lebih. Ibu ya. Ibu ya. Bu, ini semua ya. Bu, aku bu. Baik, nomor 1 itu dia nanti. Hanya tulis A, kalau B tulis B, kalau C tulis C, kalau D tulis D. Perhatikan gambar di samping, peristiwa makan dan dimakan seperti yang ditunjukkan oleh pada di samping disebut dengan A, simbiosis, B, ekosistem, C, rantai makanan, E, parasitisme. Sudah? Sudah? Nggak usah dibuat soal ya, jangan buat soal. 1A. Nah, lebih baik kita kerjasama karena ini nilainya pribadi kan. Sudah? Yang kedua lagi. Yang kedua, perhatikan rantai makan buah ini. Padi, dimakan tikus, dimakan ular, dimakan burung elang. Rantai makanan terjadi di ekosistem kebun. Nah, yang dapat ekosistem kebun tadi siapa ayo? Ya, yang mana dia? 1 kan dia, 2, 3 tuh B. Lihat aja itu anggota ekosistemnya siapa-siapa. Siapa saja nama binatangnya ya, hati-hati. Yang ada di kebun. Sudah? Yang kebun mana? Ada cumi-cumi di kebun? Sudah? Ya, sudah? Sudah? Oke, next. Nomor 3. Nomor 3 itu. Nomor 3 itu nak yang merah itu. Coba lihat. Sudah ya? Ada gambar samping yang bertindak sebagai konsumen 31 adalah gambar nomor berapa? Ini adalah nomor 1. Nih, nomor 1-nya ini ya. 2, 3, 4, 5. Jamur 5. Atau lagi. Ya kan? Yang ditanya adalah konsumen tingkat 1. Nomor berapa yang ditunjuk? Konsumen tingkat 1-nya. Set, tetap memakan tumbuhan. Otomatis hewannya herbivora. Sudah? Lagi. Udah selesai ya? Udah gampang oke? Dikela kan? Sudah. Next, Johnson sudah? Nggak usah ditulis ya. Yang nomor 4 lagi. Oh, nomor 4. Nomor 4 itu, perhatikan siapa di bawah ini. Organisme yang mengurai zat atau makhluk hidup yang sedang mati. Dan hasil penguraiannya dimanfaatkan
dilanjutkan oleh kedua disebut apa dia? Sudah nak? Bisa jawab? Gampang ya. Nomor terakhir. Nomor 5. Tumbuhan hijau dapat membuat makanannya sendiri dengan cara memasak makanan diambil dari akar, didistribusikan oleh batang ke daun, dan di daun makanan tersebut diolah dengan bantuan cahaya. Proses ini kita kenal dengan nama aklorofil, fotosintesis, dari makanan itu ya, simbiosis. Tunggu sebentar, kalian dulu apa yang kalian kira-kira seperti ini ya, kalian kegiatannya. Semoga ya, Ibu yang mengumpulkan, kita akan mengumpulkan lagi. Sebentar. Belajar lagi di rumah. Sebelum kita menutup dengan sticky note tentang perasaan kamu untuk pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menyimpulkan pelajaran kita dulu. Kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini apa nak? Siapa yang bisa menyimpulkannya? Kesimpulannya, peristiwa, yuk sama-sama kita simpulkan. Peristiwa makan dan makan pada makhluk hidup adalah peristiwa alami yang saling bersinergi untuk menjaga keberlangsungan satu populasi. Tugas kita sebagai manusia itu menjaga agar keseimbangan dalam terjaga anak tugas kita ya. Jangan dibunuh semua binatang-binatang saja gunanya bagi manusia. Baik, terakhir ini ada sedikit namanya. Apa namanya? Kamu boleh mengungkapkan emoticon, bisa membuat emoticon. Misalnya ada matanya, ada senyumnya. Tentang pembahasan seperti ini kamu kira-kira senang atau tidak? Di sini. Gak mau bikin bulat gak apa-apa, wajahnya saja. Mata, garis senyum atau garis senyumnya ya. Bisa? Nanti kamu tempel di depan sekolah sebelah sana. Oke, cepat. Bukan ikut bulatnya apa bu? Nah, gak apa-apa. Warna apa? pink. Pink gitu. Deren mau pink juga? Jangan kebaliknya, di sini ada itunya. Cut dulu. Karena tulisnya melewat. Oke, dah. Hijau, siapa yang hijau? Kamu? Silakan dibuat emoticonnya, sudah selesai. Kamu? Oh, nanti. Gitu. Jangan terbalik ya. Nggak usah. Hijau. Wow. Nggak usah Sisi. Nanti silakan ditempel di papan soal kita. Silakan.
Oke, nah. Enggak lengket. Nggak lengket. Terbalik nggak? Tunggu dulu. Kewajiban. Balik lagi ya. Bukan itu dulu. Udah ditempel, duduk cepat. Nah, seperti apa kira-kira? Kita bikin gambarnya nih. Lengket. Terbalik. Iya, terbalik. Ganti. Apa ya? Kenapa dulu ya? Jangan terbalik. Sudah? Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari gimana kamu tempelkan, ibu lihat ada rona-rona kegembiraan di sana. Pembelajaran seperti ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, alhamdulillah. Nah, jangan lupa kerjakan PR di rumah, belajar lagi di rumah.